Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Jitek semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Pada kesempatan ini, Mang akan coba membahas lagi mengenai SKP ya, terutama untuk tahun 2025, karena sudah memasuki tahun baru lah gitu ya, tahun 2025. Nah, ini maaf agak sedikit terlambat ya. Oke, sebelum masuk ke materi, mungkin yang harus dipersiapkan ada dua ya, masing-masing, biar memudahkan lah kita untuk bekerja ya. Yang pertama, cascading ya. Cascading hasil penugasan, antara cascading hasil dialog gitu ya antara kita dengan pimpinan. Jadi kita itu untuk tahun 2025 oleh pimpinan ditugaskan apa aja gitu. Tentunya pimpinan berjenjang juga dari organisasi ya. Maksudnya dari perangkat daerahnya itu sudah menetapkan kinerja dan itu diturunkan sampai ke level staf. Oke, yang pertama contoh nih ya, Mang sudah membuat cascading dengan pimpinan bahwa untuk tahun 2025 ini dengan SKP yang 2 ya di level pimpinan saya untuk perencanaan ini, untuk koordinasi perencanaan pengendalian ini ditugaskan untuk yang pertama menyusun RPJMD, menyusun RKPD murni tahun 2026 dan menyusun perubahan tahun 2025 serta melakukan pengendalian, monitoring, evaluasi ya sampai nanti ke level pelaporan gitu. Nah, itu yang kita tuangkan hasil diskusi itu dengan pimpinan di sini ya, di tabel ini gitu, biar kita memudahkan nanti memasukkannya ke Sasikap gitu ya, ke Sasikap. Tuh. Nah, kalau sudah ini ya, SKP uraian SKP-nya kita turunkan juga ke indikator kinerja individunya gitu, dengan targetnya ada. Bahasa ini harus dilihat dari tadi ya, dari ini nih, dari nah ini bahasa SKP-nya seperti apa contohnya. Nanti mungkin Mang coba lampirkan lah filenya ya di sana. Harus ada pertama target kuantitas, kualitas sama pewaktuan, itu harus clear ya. Karena nanti di SKP-nya itu pewaktuan ini sangat penting, karena kalau kita salah masang pewaktuan, misalkan harusnya selesai 10 bulan, ternyata kita masangnya hanya 8 bulan, kalau nggak 5 bulan, nanti indikator ini tidak akan muncul ya. Kalaupun ada muncul diisi gitu, nanti tidak terhitung. Dan sebaliknya, kalau misalkan harusnya beres 10 bulan, dipasang periode waktunya 12 bulan, nanti di bulan 11, di bulan 12 ini akan muncul terus indikator ini dan jadi 0. Itu pun jadi masalah nanti di perhitungan bulanannya. Itu ya. Nah, beres dari IKI ini, target kinerja sudah ditetapkan, kita masuk ke rencana aksi. Jadi bulannya harus ditetapkan ya. Tuh. Nah, di sini Mang kasih contoh, misalkan kalau yang memang pekerjaannya itu beres tiap bulan gitu ya, progresnya bukan progres sifatnya gitu ya, ini masukin angka aja ya. Contoh nih untuk yang direktif, misalkan kayak di sini tuh apel gitu ya, siro dan lain-lain, itu pasang angka dokumen targetnya aja ya. Misalkan dari 72 kita bagi 12 ya, rata-rata 6 lah per bulan gitu ya. Dan ini nanti di di angka kuantitas persentasenya itu adalah 100 ya per bulannya. Ini juga sama nih yang di Senemasi ini. Jadi tiap tiap bulan itu ada satu laporan, ini juga 100. Nah, kecuali yang ini nih contoh kasus ya, yang RPJMD. RPJMD ini memang memperkirakan gitu ya, dan sesuai dengan jadwal yang diedarkan itu beresnya itu sampai September ya, September Oktober lah gitu ya. Nah, makanya Mang ini untuk satu laporan ini gitu ya, sifatnya masangnya persentasenya itu progres. Jadi di kuantitasnya itu nanti persentasenya progres. Ini penting dipasang karena tiap bulan kita ditagih ini progres ini ya. Nanti. Jadi tiap bulan itu satu laporan, tapi progresnya itu akumulatif sampai nanti beres di bulan Oktober gitu ya. Contoh kasus yang ini karena 10 bulan, ya emang 100 bagi 10 gitu ya, 10, 20, 30 ya, ini perkiraan aja ya, nanti sampai Oktober di 100%.
Ada contoh kasus yang lain yang RKBD murni ini harus beres misalkan bulan Juli. Nah, ini kan bulan Juli berarti sekitar 7 bulan ya. 7 bulan 100 dibagi 7 walaupun satu laporan. Jadi nanti satu laporan lengkapnya itu di sini ya. Bentuk utuhnya lah gitu ya. Di sini di bulan Juli. Nah, ini yang bulannya nah itu satu laporan tapi progresnya itu persentase progres gitu ya. Isinya itu 10, 25%, 40% gitu ya. Perkiraannya gitu ya, perkiraannya. Itu ya, ini harus yang dibuat dulu biar kita nanti memudahkan dalam proses pengisian dan hasil dialog kinerja lah dengan pimpinan bahwa kita ditugaskan apa aja untuk tahun 2025. Yang kedua, kita juga harus mempunyai ini file presentasi yang dari BKPSDM ya, terutama nanti untuk dibutuhkan untuk lampiran SKP ini nanti kita akan memasukkan bahasa-bahasa ini ke lampiran tersebut gitu ya. Oke, biar tidak lama kita masuk aja langsung ya. Ini kita login ya, nah login ke SKP ke Sasikap ya. Nanti untuk menu SKP tahunan ini ada di sini ya, ada di input kinerja atau input kerja tahunan. Nanti paling atas ada SKP tahunan, kita klik ya, nanti keluar seperti ini menunya. Nah, ini kasusnya beda ya, kebetulan yang Mang terangkan itu adalah untuk staf atau untuk JF yang tidak memegang atau sebagai PPTK atau ketua tim ya. Nah, kalau untuk pejabat struktural dan katanya untuk ketua tim atau JF yang memegang sub kegiatan gitu ya, jadi PPTK lah intinya mah. Ini nariknya dari si Akang ya. Nih, kalau yang nariknya dari si Akang ini ada satu menu lagi nih untuk menu narik PK-nya itu atau perjanjian kerjanya itu dari si Akang. Di sini ada satu menu lagi. Kebetulan peran Mang kan bukan sebagai PPTK ya. Ini tidak ada menunya, hanya ada menu tambah baru sama lampiran gitu ya. Sama lampiran. Nah, ini sesuai dengan presentasi yang dari BKPSDM bahwa untuk pejabat struktural itu PK-nya itu diambil dari sini nih, dari aplikasi si Akang ya. Kebetulan memang udah beres lah kemarin gitu ya integrasinya dan data-datanya juga udah masuk, tinggal narik import PK perjanjian kerja dari si Akang mulai dari eselon 2 sampai eselon 4 atau ketua tim ya atau PPTK ini ditarik dari si Akang. Termasuk nanti di tag kode rekening program, sub kegiatan dan sub kegiatan. Itu ya, informasi aja. Oke, kita lanjut. Nah, ini kalau sudah masuk seperti ini, tahunnya tahun 2025 ya, hati-hati. Kita cek dulu. Kita tambah ya. Klik tambah. Nanti keluar menu seperti ini ya. Nah, ini harus dilihat nih tahunnya ya. Nih, jangan sampai salah milih tahun 2025. Cek juga jabatan kita gitu ya. Perencana ahli muda bla bla bla. Ini juga tugasnya tugas utama karena ada juga tugas tambahan. Nah, untuk tugas tambahan ini misalkan ada tim yang dari luar ya, misalkan jadi tim kemiskinan, tim Bandung Sehat, tim apa pokoknya yang sifatnya ada SK khusus terpisah lah gitu dari tugas utama. Nanti dipilihlah ini tugas tambahan gitu ya. Tugas sementara emang masukin aja yang tugas utama ya. Oke, kita klik SKP pimpinannya ya. Nah, ini kebetulan ada dua ya, sesuai dengan ini ya, cascading. Nah, ini yang tadi kan ada dua ya. Satu direktif, satu koordinasi perencanaan gitu ya. Ini sama persis dengan ada yang di sini gitu. Oke, kita pilih dulu yang ini, yang koordinasi perencanaan. Nah, uraian SKP-nya yang tadi Mang buat ya, ini. Nih. Hasil diskusi dengan pimpinan gitu. Oke, kita coba masukkan salah satu aja ya. Contoh yang ini RPJMD ya. Ini RPJMD Mang copy ya. Nah, itu pentingnya buat dulu biar kita nggak usah ngetik lagi ya. Dan bahasanya juga sesuai lah gitu ya. Nih, ini ya tersusunnya bahan dokumen RPJMD sektor PSDA gitu ya. Oke, nanti masuk di sini ya, di uraian SKP. Nah, ini tinggal paste aja ya di sini. Nah, hati-hati nih.
mengenai pewaktuannya. Kita lihat lagi nanti di sini. Nah, untuk yang RPJMD ini kan dari Januari sampai ke Oktober ya. Oke, nah itu di sini juga kita masukkan Januarinya tanggal 2 ya, karena tanggal 1 mungkin libur tahun 2025. Di sininya sampai akhir Oktober ya. Nah, ini mah perkiraannya mungkin aja kalau ada yang bilang sampai November ya. Nah, ini perkiraan memang mungkin sampai Oktober lah, September Oktober lah gitu ya. Oke, kita ambil yang Oktober aja karena suka ada PR-PR ya biasanya, verifikasi lagi dan lain-lain. Kita sampai Oktober tanggal 31. Nah, kalau sudah seperti ini kita simpan ya. Oke. Nah, ini nanti keluar menu seperti ini nih ya, kalau sudah ada diisi. Nah, kita untuk sebuah kegiatan ini kita tidak mengisi ya, karena tadi kalau Mang sendiri bukan PPTK ya, atau ketua tim dan tidak memegang sub kegiatan gitu ya, atau jadi PPTK. Lanjut ke target SKP. Nah, ini kan kalau untuk pewaktuannya gitu ya, dari yang 3 ini ya, kuantitas, kualitas dan pewaktuannya ini udah ada otomatis ya, dari apa namanya yang sudah kita isikan tadi gitu ya. Nah, ini kita masukkan dulu yang kuantitas ya. Jadi ini harus ada 3 buah. Yang pertama waktu, kuantitas dan kualitas. Kita masukkan yang kuantitas nih, ini aspek kuantitas ya. Nah, untuk IK-nya ini ya. Nih. Nah, ini ya, IK-nya itu nih, jumlah ini ya. Jumlah ini ya. Untuk indikator kinerja individunya kita masukin ke sini. Targetnya berapa nih? Berarti 1 ya, karena 1 laporan kan tadi ya. Nih. Ini targetnya 1 laporan. 1 laporan ya. Laporan. Oke, kita klik. Ini udah ya, sudah terpasang, kita simpan. Gitu. Nah, kalau sudah seperti ini, kita harus memasukkan bulanannya atau rencana aksi. Ini nih, yang Bang sudah buat ya. Nah, ini rencana aksi. Ini kan sudah dipasang nih, kuantitas, terus IK-nya kuantitas, isi IK-nya sudah dimasukkan, target outputnya sudah dimasukkan. Kita tinggal masukkan ini, ya, yang rencana aksi. Oke, ya. Oke, kita klik menu rencana aksi ya di sini ya, karena target sudah dibuat. Klik. Oke, sudah ya. Nah, ini kita tambah. Nah, ini kan sesuai target yang tadi ya. Nih, target yang tadi 1 laporan, ini kuantitasnya 1 laporan ya. Oke, kita samakan aja lah gitu ya, yang di sini dengan ini juga ya. Untuk IK-nya, rencana aksinya, targetnya 1 gitu ya. Ininya laporan. Laporan gitu ya. Nanti dibuat presentase. Gitu. Nah, untuk penyajian di sini, mangga aja. Kalau Mang kebetulan emang direceh ya ini, biar nggak pusing lah gitu ya. Jadi ini sebenarnya untuk perencanaan itu bisa aja di satu gabung ya, satu bahasa lah. Jadi misalkan jumlah bahan dokumen apa perencanaan gitu ya, perencanaan, pengendalian dan lain-lain. Kalau enggak dibagi 2 gitu ya, perencanaan dan pengendalian, boleh silakan. Ini Mang biar nggak pusing aja, Mang dibuat antara IKI atau rencana aksi itu disamakan dengan SKP-nya ya, dibuat satu-satu gitu. Jadi ini bisa jadi satu bahasa sebenarnya. Misalkan tersusunnya dokumen perencanaan gitu ya, dalam kurung RPJMD, RKPD, dan dokumen perencanaan lainnya gitu. Itu ya. Nah, kalau udah seperti itu, ini kita tinggal masuk ke progres ya. Nih. Nah, ini kan udah ada progresnya nih, bulan Januari, Februari sampai dengan Oktober ya. Nah, ini masukkan kalau dokumennya tetap 1 laporan ya. Nih, tetap kita pasang 1 gitu ya. Tapi progresnya nih, kita pasang 10,
sini ya, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ya. Jadi ya ini akumulatif ya, inget ya. Jadi yang Mang perjanjikan tuh satu laporan, tapi untuk bulan Januari ini baru 10%-nya. Misalkan dari penuh tuh, dokumen penuhnya dari mulai apa namanya, cover gitu ya, kata pengantar dan lain-lain sampai ke penutup, misalkan ada beberapa bab, misalkan 10 bab gitu ya. Ini baru selesai satu bab nih. Ya, logikanya bukan logikanya apa ceritanya hitung-hitungannya seperti itu ya. Itu. Kenapa masang 10%? Kecuali yang sifatnya beres dalam satu bulan. Contoh yang tadi, misalkan membuat diseminasi informasi, misalkan informasi tentang perencanaan itu harus beres sebulan. Ya ini satu laporan 100% ya. Kalau ini memang untuk RPJMD ini menargetkan beres dalam 10 bulan sesuai jadwal yang ada gitu ya. Nah, untuk anggaran ini kosongin aja karena tadi ya tidak memegang subkegiatan ataupun untuk anggaran apa memang tidak ada anggaran itu ya. Atau tidak memegang subkegiatan lah intinya Mas seperti itu, tidak jadi PPTK. Nah, kalau sudah seperti ini kita klik simpan ya. Nih udah hati-hati nih udah sesuai dengan yang apa kita pegang tadi, kita baru klik simpan. Tuh ya. Nih, udah ada ya. Nah, ini kan target apa namanya? Kuantitasnya sudah ada. Ini tinggal target sorry. Nah, ini udah ya. Yang target bulannya sudah ada gitu maksud Mang gitu ya. Oke. Ini kalau ada rencana aksi yang lain gitu ya, karena SKP-nya tadi digabung, ini misalkan jadi satu bahasa, ini rencana aksinya ada 1, 2, 3 gitu ya. Nah ini harus dimasukkan di sini yang tadi. Kalau Mang sih biar nggak pusing, dibuat SKP-nya itu dibuat receh lah gitu ya. SKP-nya ini dibuat receh, disesuaikan dengan IKI, gitu ya, biar nggak pusing. Oke, sudah ya. Kita kembali, kita lihat yang SKP tahunannya ya. Kita cek di tahun 2025 yang belum valid. Nah, apa namanya? Nah, ini kan baru 2 nih. Ternyata baru 2. Yang pertama adalah kuantitas sama apa namanya? Kuantitas sama waktu ya. Kita harus menambahkan apa namanya satu target lagi nih. Nah ini ya baru ada waktu sama kuantitas ya. Kita harus menambahkan kualitas. Nah, di sini aspeknya kita pilih ya. Sorry, saya kembali lagi ya yang tadi ya. Nah ini ya target ini yang untuk RPJMD ini baru ada aspek waktu dan kuantitas nih. Ini kan waktu dan kuantitas, kualitasnya belum ya. Kualitasnya belum. Nah, kita masukkan target kualitasnya, kita klik di sini aspeknya aspek kualitas, pembiayaan karena tidak ada ya tadi. Kita skip aja. Nah, izinnya di sini misalkan tingkat kelengkapan laporan ya. Laporan RPJMD-nya. Sini masukkan misalkan targetnya 100 gitu ya, satuannya persen. Ini harus diisi karena nanti di bulanannya ini suka diminta nih ya, gitu ya. Jadi tiap target yang kita kuantitas yang kita pasang ini harus dilengkapi gitu. Oke, kita klik simpan ya. Udah selesai nih ya Mang input SKP-nya kurang lebih ya 6 ya, 6 item SKP yang diperjanjikan untuk tahun 2025. Kita masuk ini tinggal tunggu validasi ya, tinggal tunggu validasi oleh pimpinan. Kita masuk ke pengisian lampiran ya. Nah, ini kita klik ya, ini nih ya, kita klik menu ini. Nah ini nanti keluar
dua pertanyaan. Yang pertama adalah dukungan sumber daya ya. Nah, kita lihat di presentasi yang tadi ya, kalau dukungan sumber daya itu seperti apa. Halaman 23. Nah, ini dia. Jadi, dukungannya itu yaitu apa ya? Dukungan apa yang diperlukan lah gitu untuk melaksanakan kinerja ini gitu ya. Oke, kita coba isi aja ya sesuai contoh ini ya. Misalkan kita ambil untuk yang sumber daya manusianya adalah diperlukan sumber dukungan gitu ya, dukungan sumber daya manusia gitu ya. Terus peralatan kerja ya gitu ya, peralatan kerja, dukungan anggaran juga gitu ya, anggaran. Terus mungkin juga sarana prasarana. Ini harus diisi ya, minimal satu ya, satu item ya. Jangan kosong. Itu kalau kosong nanti tidak akan nampil biasanya gitu ya si ininya. Nah, untuk skema pertanggungjawabannya ini udah terisi ya. Memang cukup 1 2 3 4 aja lah. Sebenarnya kalau satu pun boleh ya. Yang penting ini terisi gitu. Nah, kan ini ada catatannya minimal satu dukungan sumber harus diisi ya. Nah, untuk pertanggungjawabannya misalkan ini kan keterangannya itu kalau di sini ya terdiri dari jadwal pelaporan, bukti kinerja yang diharapkan. Tuh. Misalkan jadwal pelaporannya laporan rutin gitu ya, bulanan. Misal nih ya, makanya juga sesuai perjanjian dengan pimpinan. Misalkan bukti kinerja seperti apa gitu, itu kan dokumen penuh atau dokumen print out gitu ya, itu skema pertanggung jawaban. Ini mungkin emang ambil salah satu aja ya. Oke, kita simpan ya, kita simpan. Nah, ini udah selesai sih sebenarnya, kita tinggal nunggu validasi pimpinan ya, seperti ini. Oke, itu aja ya mungkin untuk video kali ini ya. Seperti biasa, jangan lupa like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.